Honda Vario adalah motor yang cukup menjadi favorit kebanyakan orang, mau itu yang 125 atau yang 160. Vario mungkin akan menjadi pilihan utama kebanyakan orang Indonesia, dan hal ini bisa kita lihat dari penjualan Honda Vario, yang mana penjualan Honda Vario setiap tahunnya bisa lebih dari 1 juta unit. Mungkin ini angka yang spesial bagi Suzuki dan Yamaha, tapi ini adalah angka yang biasa aja bagi Honda. Karena bagaimanapun, motor terlaris Honda bisa terjual sampai 4,9 juta unit lebih di tahun 2025. Dan ya, itu adalah Honda Beat. Menariknya, walaupun Honda Vario tidak menjadi tulang punggung Honda Indonesia, tapi Honda tetap memberikan sesuatu yang baru di motor ini. Yang mana generasi Honda Vario sudah diberikan pembaharuan secara konsisten dengan Honda. Mau yang 125 sampai yang 160, semua dikasih pembaharuan. Bahkan saking niatnya, Honda memberikan versi street di Honda Vario 125. Ya, ini adalah sesuatu yang baru dan juga sedikit aneh. Tapi nih, jangan sampai Honda punya ide untuk membuat versi street di varian 160. Kalau sampai kebikin, bener-bener duar meme. Tapi walaupun begitu, kita harus mengakui Vario, khususnya yang Vario 125 saat ini, memiliki desain yang cukup menarik. Apalagi di bagian belakangnya, ini saya suka banget. Kesan modernnya dapat, tapi tetap simpel. Dan sepertinya setelah sekian lama pegang KZR, saya akan membeli motor ini karena desainnya cukup menarik untuk saya pribadi. Tapi nggak tahu kapan sih mau belinya. Namun ketika lagi mengagumi motor keluaran Honda ini, tiba-tiba banyak banget informasi yang berseliweran tentang masalah di motor ini. Emang iya? Jawabannya iya. Tapi kenapa bisa motor yang notabene baru kok udah banyak masalahnya? Dan apakah Vario 125 baru ini memiliki banyak masalah? Oke, pertama-tama yang mungkin dari sebagian udah pernah lihat adalah perihal Vario 125 yang ketekuk. Rangka adalah masalah utama dari motor keluaran Honda semenjak Honda mengeluarkan e-Shaft. Dan semenjak ada kasus rangka tersebut, beberapa orang sedikit paranoid perihal motor Honda mereka. Ini sebenarnya adalah hal yang wajar, karena bagaimanapun rangka adalah tumpuan utama dari sebuah motor. Tapi nih, yang harus dilurusin di sini adalah Honda Vario 125 tidak menggunakan rangka e-Shaft, yang berarti patah rangka akan sangat sulit terjadi. Dan Honda ngeklaim juga kalau mereka tidak akan menggunakan rangka e-Shaft di motor Vario 125 dengan berbagai macam alasan. Tapi kalau kebanyakan orang yakinnya, ya karena e-Shaft cukup bermasalah, makanya Honda nggak mau menggunakan rangka e-Shaft di Vario 125. Namun kenapa bisa motor tersebut patah kayak gitu? Jawabannya bukan karena kualitas rangkanya yang patah, melainkan motor tersebut adalah motor korban kecelakaan. Dan ironisnya, ini terkadang dijadikan bahan hujatan atau bahan black campaign. Padahal ini adalah hasil dari kecelakaan, bukan dari kualitas. Ah bang, lu mah dibayar Honda untuk meluruskan hal ini. Nggak gitu, boleh aja kita menghujat atau kritik perihal kualitas, tapi harus berdasarkan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu hal yang kayak gini. Jadi kalau perihal rangka patah di Vario 125, ya seharusnya itu bukan menjadi masalah utama di motor ini. Karena sekali lagi, motor ini tidak menggunakan rangka e-Shaft. Dan kalau motor tersebut tidak menggunakan rangka e-Shaft, ya otomatis kemungkinan besar aman. Namun walaupun rangkanya aman, ada sesuatu yang nggak aman nih, yaitu mesinnya. Ya, suaranya kasar banget kayak mesin parut kelapa. Tapi kenapa bisa motor baru suaranya kasar seperti ini? Bentar, mungkin awalnya saya mikir kalau ini cuma video editan dengan suara lain. Tapi ketika lihat kolom komentar, ada juga orang yang mengalami masalah serupa. Yang mana ketika dia komplain, motornya langsung di towing dan setelah dari dealer suaranya langsung halus lagi. Tapi emang iya, motor baru bisa menghasilkan suara kayak gitu? Jawabannya bisa. Dan hal ini mungkin bisa terjadi karena masalah di pelumasan yang gagal, atau komponen yang tidak presisi, atau ada kotoran di sistem penggeraknya. Dan jika dilihat dari kasus tersebut dan ada yang bilang masalah bisa selesai dalam 1 hari tanpa tukar unit, kemungkinan setelan katup yang tidak pas menjadi masalah utama di motor tersebut. Karena mau bagaimanapun, setelan katup yang nggak pas bisa menghasilkan suara gemuruh. Walaupun suaranya seharusnya nggak seperti itu. Atau juga bisa jadi setelan tensionernya yang nggak pas. Ya intinya biasanya ada di setelan doang dan itu seharusnya masalah minor aja. Tapi yang bikin heran, kok bisa motor baru mengalami masalah tersebut? Apakah hal ini hal yang wajar? Jawabannya tentu aja nggak wajar. Tapi kenapa bisa? Ya karena ini adalah motor yang dikeluarin oleh produsen yang bisa menjual 6 juta unit per tahunnya. Jadi kalau kalian mau mikirin untuk perihal QC, ya nggak usah diharapkan lagi.
Dan biasanya untuk meminimalkan dan mempercepat proses QC atau men-skip proses QC, produsen biasanya akan memberikan garansi jika ada kejadian seperti ini. Dan ini adalah hal yang paling efisien yang pernah ada, biar konsumen yang QC produk mereka sendiri. Karena ngapain repot-repot QC lagi kalau ada konsumen yang mau QC produknya sendiri. Karena kalau ada masalah cacat tinggal ke dealer, beres. Iya kan? Kemudian selain itu ada juga masalah spakboard miring. Ini mah tipikal produk Honda dan udah biasa. Mau Vario 125, Vario 160, PCX dan lainnya, spakboardnya ya miring. Dan masalah ini umum banget terjadi di motor-motor tersebut. Dan untuk menyelesaikan masalah ini ada dari yang cara mudah sampai yang cara berat. Tapi nih, usut punya usut, ada yang sampai niat banget bongkar motor Honda PCX 160-nya untuk melihat dari mana asal miring spakboardnya. Dan ternyata miringnya sudah dari rangkanya. Bentar, apakah iya spakboard miring dari rangkanya? Mungkin iya, mungkin tidak, karena saya belum pernah melihat sendiri perihal rangka miring ini. Tapi kalau perihal spakboard miring, tentu saya sering melihatnya. Dan untuk membenarkannya biasanya cuma dibengkok-bengkokin doang. Tapi, walaupun masalah spakboard miring bisa benar cuma dibengkok-bengkokin doang, namun biasanya spakboardnya akan miring lagi dalam beberapa hari pakai. Kalau begini, mungkin ini menjadi indikasi kalau memang spakboard miring ini berawal dari rangka. Iya kan? Mungkin buat kalian yang udah pernah coba bongkar motor kalian yang spakboardnya miring, kalian bisa lihat rangkanya miring atau enggak, biar nggak ada spekulasi lagi. Kemudian masalah yang terakhir yang ada di motor ini adalah kickstarter. Ini bisa jadi masalah di kemudian hari jika motor kalian mengalami tekor aki. Dan tekor aki bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya usia aki yang cacat produksi atau kiproknya yang rusak. Kalau akinya ngedrop otomatis ya harus dijumper. Tapi ya ini masalahnya minor aja sih. Dan mungkin kalau hal ini terjadi kalian lagi apes aja. Lucunya ketika hari apes datang, apesnya kalian lagi bawa motor yang nggak ada kickstarter. Kalau kejadian begitu, ini benar-benar apes banget. Iya kan? Namun di luar dari ini semua, Vario 125 sebenarnya bukan motor yang penyakitan. Karena faktanya lagi, banyak komponen yang masih digunakan dari Vario generasi sebelumnya. Dan Vario generasi sebelumnya sudah cukup terbukti secara kualitas, khususnya rangka. Kalau masalah CVT gredek ya udah biasa sih di motor Matic, apalagi di Vario. Iya kan? Jadi kesimpulannya, apakah motor ini punya banyak masalah? Jawabannya sejauh ini sih ya enggak, kecuali spakboard miring. Karena kalau dilihat dari masalah yang beredar di sosial media, sepertinya hanya masalah minor atau cacat produksi aja. Misalnya yang suara mesin kasar. Namun di luar dari itu semua, motor ini bisa dibilang cukup oke untuk dibeli kecuali yang street. Mau dilihat dari foto atau langsung ke dealer, menurut keyakinan dan selera saya, itu motor benar-benar cukup aneh desainnya. Iya kan? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.